Dalam bahasa Dayak Ngajunya, miktam ini sesuatu ije basilim Bapak Ibu. Basilim teh kutak dasarah ilim. Jadi miktam tuh iya teh hal ije ilim awi Raja Daud milih mahuang atenya. Tapi ia milih talu ije bahalap. Dan talu ije bahalap tuh ampi teh Bapak Ibu, sepertinya sesuatu yang baik ini akan terkuat, akan dibukakan. Dan saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, miktam Daud artinya ada suatu ungkapan dari hati Daud yang sebenarnya adalah ungkapan rasa keyakinan dan kepercayaannya kepada Allah. Jadi miktam Daud ini artinya sesuatu sebenarnya yang ia taruh dalam hatinya, yang ia alami dalam hatinya, yang ia akui dengan segenap hatinya Bapak Ibu. Apa sebenarnya yang diakui dalam hati, bahkan dengan segenap hati dari Daud? Demikian dapat kita lihat dari beberapa ayat-ayat firman Tuhan pada malam hari ini. Miktam ini sendiri seperti sesuatu yang ditulis pada sebuah prasasti Bapak Ibu. Jadi ia adalah hal yang begitu indah, begitu berharga. Dan ada beberapa miktam lainnya dalam kitab Mazmur ini. Nah saudara yang kekasih sidang perkabungan yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa miktam ini begitu berarti? Mengapa miktam ini begitu luar biasa bagi Daud sampai ia menaruhkan dalam hatinya? Saya mengundang kita untuk belajar akan apa yang menjadi bagian penting dalam hati dan hidup Daud. Dari ayat yang pertama sampai kepada ayat yang keempat, itu adalah perenungan kita yang pertama. Daud Bapak Ibu menaruh keyakinan dalam hatinya, dan ia percaya dengan segenap hatinya Bapak Ibu Saudara, bahwa Allah itu sendiri yang akan menjadi pelindung dan penjaga seluruh kehidupan Daud. Allah itu sendiri yang menjadi Tuhan yang akan memimpin seluruh kehidupan Daud. Dan Daud katakan, tidak ada yang lain selain Engkau. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam nas ini Raja Daud, pemazmur ini menyatakan kepada kita bahwa bukti kehadiran Allah, bukti adanya Allah yang setia menjaga, memelihara, menuntun umat Tuhan, maka hadir orang-orang kudus Bapak Ibu, orang-orang yang melayani, orang-orang yang dipakai oleh Allah. Kehadiran orang-orang kudus, kehadiran orang-orang yang memberi diri untuk melayani umat Tuhan, kehadiran orang-orang yang memberitakan kebenaran Allah, itu adalah bukti bahwa Allah itu ada. Demikian dikatakannya, orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Katakan oleh Raja Daud, menjadi kesukaanku. Apa maknanya Bapak Ibu? Kehadiran orang benar, kehadiran orang-orang yang memberitakan tentang kebaikan Allah, ia tidak pernah lekang oleh waktu Bapak Ibu. Entah ia muda, entah ia tua, entah ia sudah lanjut usia, ketika ia berpegang kepada kebenaran Allah, orang itu tidak pernah akan usang. Orang itu tidak pernah terlupakan, tetapi orang itu akan selalu ada, karena Allah berkenan atas kehidupan orang-orang kudusnya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hal selanjutnya, hal yang kedua, dalam ayat yang kelima hingga ayat yang keenam. Apa yang kurang dari Daud Bapak Ibu? Apa yang kurang dari harta kekayaan Daud? Apa yang tidak dimiliki oleh Daud? Tetapi Daud berkata, dan ini yang ia taruh dalam hatinya, ini yang ia simpan dalam hatinya. Apa yang kurang dari Daud? Lalu Daud berkata Bapak Ibu, ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan piala. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Bapak Ibu Saudara, Daud adalah orang yang hidup dalam kelimpahan. Tetapi bagi Daud sendiri,
Tuhan itulah yang menjadi warisannya. Artinya Daud mengajarkan, memberitakan, menuntun anak-anak, menuntun orang-orang percaya, menuntun keluarganya, sungguh hanya untuk mengenal Allah. Warisan artinya apa yang ia tinggalkan. Berbicara tentang piala artinya ia telah memenangkan. Hanya orang menang yang dapat piala. Hanya orang menang yang dapat satu penghargaan, Bapak Ibu. Dan saudara yang kekasih di dalam Tuhan, berbicara tali pengukur jatuh menjadi bagian. Ini berbicara tentang tali pengukur tanah. Tali pengukur tanah. Bayangkan Daud berkata tali pengukur itu jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Artinya tanah milik Daud itu ada di tempat yang strategis, ada di tempat yang ramai, ada di tempat yang menguntungkan. Tetapi bagi Daud semuanya itu bukanlah hal yang utama. Saudara, sidang perkabungan yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa dalam kehidupannya almarhum ini, apalagi dalam keadaan sakit-sakitan Bapak Ibu, tidak ada tempat sandaran lain selain Tuhan. Dalam keadaan lemah, dalam keadaan fisik yang tidak berdaya, tidak ada sandaran lain selain Tuhan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita percaya bahwa selama hidupnya almarhum ini tentu ia berlindung, tentu ia berharap. Dan saudara-saudara, percayakah kita bahwa ia menerima daripada kasih Allah itu? Ia menerima daripada anugerah Allah itu. Aku terewen ketika Bapak Rafael jadi tahu nanjung iya nandoaron. Sedih rasa hati. Tapi Bapak Ibu yang kekasih, hal ini mengingatkan kita bahwa tiada lainlah tempat kita berlindung atas seluruh kehidupan kita ini selain Tuhan, selain Allah yang Maha Pengasih itu. Di tengah-tengah pandemi seperti ini, mari kita belajar dari Daud dengan keyakinan yang teguh kepada Allah. Saya percaya keluarga ini pun dengan yakin akan perlindungan, akan penjagaan Allah, bahkan akan kasih setia Allah. Yang kedua dan terakhir, tentu kita berpikir Bapak Ibu, apa warisan yang sudah ditinggalkan oleh almarhum ini? Jatun kuan kita. Apa warisan yang dapat ia berikan bagi istri dan anak? Apa warisan, apa piala yang bisa ia berikan bagi keluarganya? Saudara yang kekasih, itulah sebabnya Daud menaruh perkataan ini menjadi miktam dalam hatinya. Karena semuanya itu tidaklah berarti apa-apa jika dibandingkan ketika kita telah mengenal Kristus dan kasih Kristus itu. Saya percaya Bapak Ibu, ia telah mengajarkan bagaimana taat dan percaya kepada Kristus, kepada istri dan anak. Saya yakin dan percaya almarhum ini telah mewariskan hal itu kepada istri dan anak. Ia tidak meninggalkan harta dan kekayaan, tetapi ia meninggalkan jejak iman yang penuh pergumulan yang telah ia jalani bersama dengan Tuhan. Bagian kita dan bagian keluarga, hal itu harus kita renungkan, bahwa benar Tuhan yang telah menjaga hidupnya. Ia tidak meninggalkan harta benda, tapi ia meninggalkan keyakinan, meninggalkan iman dan cara hidupnya, yaitu taat dan percaya kepada Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu, jangan kita berlomba-lomba hanya meninggalkan harta dan kekayaan, tapi mari kita ajarkan tentang kasih Allah itu kepada keluarga, kepada anak-anak dan keturunan kita. Hal itu jauh lebih berharga. Meninggalkan hal yang demikian akan jauh lebih bermakna. Tuhan menolong, Tuhan menghibur dan menguatkan kita senantiasa. Amin.